Namun saat berjalan membelakangiku, aku melihat bekas luka di punggung sang putri. Hal itu mengingatkanku pada sosok ular yang ditusuk oleh Apeng pada punggungnya. Apakah ular waktu itu jelmaan sang putri ya? Liburan Maut. Tulisan ini ditulis oleh Hupe. Linknya ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang kepo, langsung saja di add Facebooknya. Terima kasih buat Mas Hupe yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Yang belum nonton part 1, 2, dan 3 silahkan tonton dulu. Dan mari kita lanjutkan cerita berikutnya. Di sepanjang perjalanan kami kembali diawasi oleh beberapa para penghuni hutan. Hingga akhirnya sosok lelaki setengah ular yang menghadang kami tempo hari tiba-tiba saja berdiri di depan kami. Dia tidak berdiri sendiri, banyak lagi sosok yang sama sepertinya dan juga sosok menyeramkan. Di belakang sosok itu terdapat sebuah istana besar di mana aku melihat Apeng dan lainnya diikat dengan sebuah rantai. Persis seperti mimpiku. Ada apa kalian kemari? Pergi dari sini, kata laki-laki setengah ular itu. Aku hanya ingin temanku kembali, jawabku. Sebaiknya kalian tidak usah ikut campur. Mereka sudah menjadi budak sang ratu, kata sosok itu. Aku tidak ingin mencari masalah, tapi kalau terpaksa, aku akan melawan semampuku demi teman-temanku. Sosok itu hanya tersenyum tipis, lalu mengambil ancang-ancang dan menyerang kami. Tiba-tiba sang petir menyambar di dekatku. Tiba-tiba saja mendung datang membawa rintik hujan. Terasa aura yang sangat kuat sampai membuat para sosok di depanku kaget melihat dan merasa aura kekuatan yang sangat aku kenal saat itu. Aku melihat Eyang Seto sudah mencabut keris raksasa miliknya. Tiba-tiba saja beliau berdiri di depanku. Aku tidak takut dengan kalian. Aku sudah menahan diri dari awal karena menghormati kalian. Tapi jika kalian berani menyakiti keturunanku, aku akan melawan kalian semua, kata Eyang Seto sambil mengacungkan kerisnya. Aku pun langsung membaca mantra. Lalu tiba-tiba keluarlah keris dengan aura merah menyala di depanku. Mataku masih melihat. Sambil melayang-layang, aku menangkap keris yang aku panggil itu, lalu menggenggamnya dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dan langkah kaki kuda spontan kami melihat ke arah suara itu. Terlihat Nyai Dawu yang datang menggunakan kereta, dan di belakangnya terdapat pasukan dari berbagai jenis makhluk astral dengan jumlah yang tidak main-main. Kereta kencana Nyai Dawu berhenti tepat di depanku dan beliau kemudian turun dengan anggunnya. Kereta kencana Nyai Dawu langsung pergi menuju pasukannya. Setelah menurunkan Nyai Dawu di depanku, para sosok yang menghadang kami seketika itu langsung bersujud di hadapan Nyai Dawu. Ada apa Nyai Dawu? Datang ke sini ada apa? Kok Ratu Dawu membawa pasukan sebanyak itu? Kata sosok lelaki setengah ular terbata-bata karena ketakutan. Panggilkan Ronggo Sari, bilang aku datang ingin bicara, kata Nyai Dawu saat itu. Baik Ratu, jawab pria ular itu lalu pergi memasuki istana. Sudah tenang ya, biar aku yang bicara dengannya. Kamu tunggu saja di sini, kata Nyai Dawu. Iya Nyai, iya, jawabku sambil menunduk. Seto, akhirnya kamu serius juga. Dari jauh aku merasakan aura kekuatanmu, makanya aku bergegas kemari, kata Nyai Dawu kepada Eyang Seto. Kalau untuk keturunanku, aku tidak akan setengah-setengah Dawu, kata Eyang Seto tegas. Iya, anak ini memang berbeda, kata Nyai Dawu sambil mengelus kepalaku.
Pertama, Eyang Seto, sekarang Nyai Dawuh. Kenapa mereka suka sekali mengelus kepalaku, batinku? Kenapa leh? Tidak suka aku elus kepalamu, kata Nyai Dawuh tiba-tiba mengagetkanku. Tidak apa-apa Nyai, tidak apa-apa, kataku sambil tersenyum. Saat kami bercengkrama, tiba-tiba pintu istana terbuka. Keluarlah sosok dua wanita cantik dari dalam istana. Satu memakai mahkota besar dan satu lagi lebih muda dengan mahkota lebih kecil. Nyai Dawuh, ada apa? Sampai repot-repot kemari, kata sosok wanita yang memakai mahkota besar itu. Ronggosari, aku datang untuk bicara tentang teman-teman mereka, kata Nyai Dawuh sambil menunjuk kami. Teman-teman mereka yang sudah membuat ini terjadi. Bahkan anakku, putri dari daerah kekuasaanku, sampai terluka karena ulah salah satu dari mereka. Mana mungkin aku melepaskan orang-orang yang tidak memiliki sopan santun ini, kata Ronggosari dengan nada kesal. Sudahlah, sudah. Ayo kita bicara di dalam. Ceritakan awal permasalahannya padaku, jawab Nyai Dawuh sambil tertawa. Baiklah, masuk silakan. Tapi hanya kamu saja ya. Biarkan mereka menunggu di luar. Aku tidak sudi ada orang asing masuk ke istanaku, kata Nyai Ronggosari sambil menatapku. Kamu terlalu meremehkan mereka, Ronggosari, kata Nyai Dawuh sambil berjalan menghampiri mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam, sementara aku dan Eyang Seto menunggu di luar. Namun saat berjalan membelakangiku, aku melihat bekas luka di punggung sang putri. Hal itu mengingatkanku pada sosok ular yang ditusuk oleh Apeng pada punggungnya. Apakah ular waktu itu jelmaan sang putri ya? Masalah akan sangat rumit jika itu memang benar. Cukup lama aku menunggu mereka, entah apa saja yang mereka bicarakan. Sesekali aku melihat ke arah teman-temanku yang ditawan di sebelah kanan istana. Sepertinya mereka belum diapa-apakan. Terlihat tubuh mereka masih terlihat baik-baik saja, walaupun wajah mereka memancarkan ketakutan yang amat sangat. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan baginya. Sedangkan masih banyak kok tahanan lain pria dan wanita di sana. Yang pria penuh luka cambuk dan bekas disiksa, sedangkan perempuan yang satunya menjadi budak pemuas nafsu bangsa mereka. Ngeri. Saat sedang mengamati para budak, tiba-tiba pintu istana terbuka. Nyai Dawuh, Nyai Ronggosari, dan sang putri keluar dari istana. Kemari leh, kemari, ucap Nyai Dawuh memanggilku. Aku tanpa menjawab dan menghampiri beliau. Ini semua kesalahan temanmu sendiri. Aku sudah berunding dengan Ronggosari, tapi aku tidak bisa membantu banyak. Ikutlah dengan kami, kata Nyai Dawuh. Aku diantar menuju tempat para budak di samping istana. Lihatlah mereka. Mereka semuanya adalah manusia-manusia tamak yang hanya menuruti nafsu duniawi dengan segala cara. Ada yang mencari kekayaan dengan pesugihan. Ada yang ingin terlihat cantik. Ada yang melakukan hal yang tidak senonoh di hutan ini. Dan juga banyak lagi yang lainnya. Pergi dan lepaskan temanmu lalu pergi dari tempat ini, kata Nyai Ronggosari. Terima kasih Ratu, terima kasih, kataku. Tidak perlu berterima kasih. Kalau bukan Nyai Dawuh yang meminta, aku tidak akan melepaskannya, jawab Nyai Ronggosari. Aku pun bergegas pergi ke tempat teman-temanku. Mereka menatapku nanar. Terlihat air mata mereka mengenangi mata, tanpa bisa berbicara. Hanya suara yang keluar dari mulutnya. Aku pun menghancurkan rantai di tangan dan kaki mereka satu persatu menggunakan pusakaku. Winda, Fitri, Ito, semuanya sudah beres. Anehnya, setelah rantai itu terlepas, mereka kembali bisa bicara seperti semula. Terima kasih mas, terima kasih, kata mereka. Aku hanya diam tidak menjawabnya. Namun saat aku ingin melepas rantai milik Apeng, Nyai Ronggosari menahanku. Tunggu. Anak itu yang telah menghina bangsa kami dan melukai anakku. Dia harus membayar semua yang dia lakukan.
Dia akan tetap di sini dan menjadi budakku, kata Nyai Ronggosari. Aku menatap Nyai Dawuh, tapi dia hanya menggeleng tanda tidak bisa membantu. Aku melihat Apeng dengan sedih. Hanya suara itu yang keluar dari mulutnya. Apeng mulai meneteskan air matanya. Aku tahu dia menyesal karena keangkuhannya, tapi semuanya itu sudah terlambat. Bawalah raga anak-anak ini, tapi sukmanya akan tetap di sini untuk membayar semua tingkah lakunya, kata Nyai Ronggosari. Aku hanya menatap Apeng. Maaf, aku tidak bisa membantu. Ini sudah di luar kapasitasku, kataku kepada Apeng saat itu. Dengan penuh rasa sesal dan sesak di dada, aku mundur dan membalik badan menjauhinya. Aku menghampiri Nyai Dawuh, Nyai Ronggosari dan sang putri, lalu sungkem dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak Nyai Dawuh. Terima kasih banyak karena sudah melepaskan teman-temanku dari Ronggosari. Maafkan semua kesalahan teman-temanku putri, kataku kepada mereka. Iyo Le, iyo, kamu baik-baik saja ya. Semoga saja kamu selalu dilindungi, kata Nyai Dawuh. Iya, segera pergi dari sini ya, bawa teman-temanmu, ucap Nyai Ronggosari. Sementara sang putri hanya tersenyum melihatku. Akhirnya aku menyuruh Itok membawa raga kosong tanpa sukma milik Apeng dan mengajak temanku yang selamat pergi. Saat aku mulai berjalan menjauh istana, terlihat Apeng diseret oleh para penjaga dan mulai dicambuk-cambuk di sana. Aku sungguh tidak tega melihatnya, namun tidak ada yang bisa aku perbuat saat itu. Bisa menolong 3 orang yang selamat, aku sudah sangat bersyukur, walaupun tubuh mereka terlihat sangat terguncang. Pergilah lewat sini, kata Nyai Ronggosari. Di depan kami kini ada sebuah lorong yang tak terlihat ujungnya. Aku pun kembali berterima kasih dan memberi salam terakhir, dan kami semua mulai memasuki lorong itu. Di dalam lorong sangat gelap. Kami hanya berjalan lurus. Tiba-tiba kami keluar dari balik sebuah pohon yang besar. Saat keluar, tangis mereka pecah. Mereka terus berterima kasih padaku. Namun yang menjadi pikiranku sekarang adalah raga Apeng dengan mata melotot dan mulut menganga. Apa yang harus aku katakan kepada orang tuanya nanti? Sudahlah, aku akan berkata sejujurnya, batinku. Kami pun berjalan menuju ke tempat Teddy yang sudah menunggu. Saat di pinggir hutan, Teddy dan yang lain menyambut kami dengan bahagia dan haru. Mereka semua berpelukan dan aku langsung kembali masuk ke dalam ragaku, lalu keluar dari mobil. Winda, Fitri, Ito langsung memelukku dan kembali mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih Mas Hupe. Kami tidak tahu lagi harus mengucapkan apa pada Mas, kata Ito mewakili mereka semua. Sudahlah, sudah. Lain kali jangan melakukan hal seperti ini lagi ya. Sekarang kita fokus pada tubuh Apeng, kataku. Aku menghampiri Teddy, Sinyo dan pacar mereka yang sedang mengawasi tubuh Apeng. Apeng, kata Teddy. Teddy, dia tidak bisa aku tolong. Terlalu fatal kesalahan yang dia perbuat, kataku pada Teddy yang melihat tubuh tak bernyawa Apeng. Terus gimana sekarang potong Sinyo. Sementara kita tutupi saja menggunakan mantel atau apa sajalah yang ada. Kita harus segera pergi dari sini, kataku. Kami pun mengangkat tubuh Apeng dan menaruhnya di belakang dan menutupinya dengan jas hujan. Akhirnya dengan suasana haru kami pergi dari hutan menuju rumah sakit terdekat untuk merawat jasad Apeng. Tidak lupa aku menyuruh Ito mengabari keluarganya. Ito pun langsung menelpon keluarga almarhum Apeng. Entah apa yang mereka bicarakan, aku hanya melihat wajah Ito ketakutan setelah menelpon keluarga Apeng. Akhirnya kami semua pulang bersama ambulan yang membawa jasad Apeng. Sesampainya di rumah Apeng, keluarga almarhum tidak merelakan kepergiannya. Namun setelah kami dan beberapa warga termasuk Pak RT dan teman-teman yang lain menjelaskan kepada keluarga, akhirnya bisa membuat ayahnya mengerti dan mengikhlaskan kepergiannya. Tapi sepertinya Ibu Apeng belum ikhlas dan mengusir kami. Winda dan keluarganya pergi ke Kalimantan untuk mengobati traumanya.
Fitri dipondokkan oleh keluarganya entah di mana. Ito pergi ke Bali untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Sedangkan aku masih menyesali kepergian Apeng. Walau kenal hanya sesaat dan tingkahnya buruk, tapi tetap saja aku sudah menganggapnya sebagai teman. Semoga saja tidak ada orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang Apeng lakukan. Selamat tinggal Apeng. Ini hanya nama panggilan. 1994 sampai 2012. Cerita ini tamat. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Pesan dari Mas Hupe. Pelajaran dari kisah ini, jangan menjadi manusia bodoh yang hanya mementingkan duniawi dengan segala cara. Syukuri apa yang kalian punya saat ini, karena sesungguhnya rezeki sudah diatur Sang Gusti. Jagalah sopan santun dimanapun kalian berada. Hilangkan rasa sombong dan angkuh pada diri kalian. Karena sejujurnya alam kita itu memang berdampingan dengan alam mereka. Kendalikan emosi, karena emosi yang tidak terkendali akan membuat keadaan semakin buruk. Jadilah manusia yang beradab dan saling menghormati sesama, dan menjaga makhluk hidup, tanaman, dan segala alam semesta ini. Salam Rahayu, Hupe. Selesai juga ceritanya. Terima kasih buat yang udah dengerin. Terima kasih buat Mas Hupe yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Yang mau kepo Mas Hupe, langsung saja ditonton di deskripsi linknya ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Tapi kita istirahat dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.